Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, berulang kita akan berbicara tentang khawatir, rasa khawatir. Ini untuk yang kesekian kalinya. Karena kenapa diulang-ulang? Untuk mengingatkan manusia, karena manusia kecenderungannya punya rasa khawatir yang berkali-kali. Jadi hari ini kita belajar kembali tentang rasa khawatir dari Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, rasa khawatir dalam hati membungkukkan orang bukan dalam pengertian jasmani, bahwa orang itu kemudian bungkuk badannya ya. Jadi kalau ada orang bungkuk kemudian kita bisa menghakimi dia, pasti orang ini karena punya rasa khawatir, bukan ya, bukan demikian. Jadi bukan secara jasmani orang bungkuk itu punya rasa khawatir, tetapi ini adalah satu kiasan yang menunjukkan bahwa orang yang punya rasa khawatir, dia tidak sanggup berdiri dengan tegak, dia tidak sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi. Nah, akhirnya apa saudaraku? Akhirnya orang ini dalam posisi yang sangat lemah, akhirnya orang ini dalam posisi yang mudah sekali terpancing emosinya oleh karena rasa khawatir yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membuat dia khawatir. Nah, saudaraku, ketika orang ini punya rasa khawatir, maka hubungan dia baik dengan Tuhan, baik dengan orang sekelilingnya, itu terasa hambar. Itu yang diartikan oleh pengamsal ini sebagai bentuk membungkukkan orang. Jadi sehebat apapun seseorang akan memberikan kepada orang ini sesuatu perkataan-perkataan yang baik, sesuatu perkataan-perkataan yang membangun, kalau orang ini dikuasai dalam hatinya rasa khawatir, orang ini tidak akan mampu menangkap perkataan yang baik itu. Sehingga dikatakan di dalam ayat ini, perlu kita pelajari, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, Amsal 12 ayat 25 ini menunjukkan bahwa orang itulah yang mampu membangkitkan diri dia sendiri. Menggantikan rasa khawatir dalam diri dia, dan kemudian perkataan yang baik yang datang dari mana? Bukan dari luar. Dari luar sangat lemah sekali untuk bisa membangkitkan dia. Tetapi perkataan yang baik, artinya dari dalam diri dia sendiri, itu orang itu harus bisa mampu mengalahkan kekhawatiran yang dalam dirinya. Sehingga dia mampu berdiri dengan tegak. Mampu untuk kuat di dalam Tuhan, karena orang itu punya kekuatan yang dia bangkitkan sendiri. Sebab orang yang punya rasa khawatir dalam hatinya, ketika dia diberi nasihat, ketika dia diberi perkataan-perkataan yang baik oleh orang lain, itu terasa lemah. Ya, tetapi perkataan yang baik yang muncul dari dalam diri dia, itu mampu mengalahkan khawatir yang ada di dalam hati dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran dalam hidup kita, untuk apa kita khawatir dalam hati kita? Itu semua membungkukkan kita, melemahkan kita, yang akhirnya mampu melumpuhkan kita, sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa, sekalipun kita untuk berbuat kewajiban-kewajiban yang mestinya kita lakukan. Orang itu akan tidak mampu melakukan apa-apa. Jadi dia dalam keadaan kalah, betul-betul kalah total ketika orang itu ada rasa khawatir dalam diri dia. Yang mampu menyelesaikan adalah orang itu sendiri dengan perkataan yang baik yang menggembirakan dia. Katakan dalam diri kita, saya bisa, saya bangkit, dan saya akan menang di dalam rasa khawatir ini, karena saya punya Tuhan yang hebat dalam hidup kita ini. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat. Itulah perkataan-perkataan yang baik yang mampu membangkitkan orang itu. Tuhan memberkati. Amin.